Halo, perkenalkan nama saya Lutfiatur Rasidah, NIM G002309 dari kelompok B3. Jadi, dalam video ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi dengan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama yaitu Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata, Denis terlalu baik dan kurang menarik, sebagaimana semboyan New Year New Me. Nah, Denis ini dia berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Dia sangat ingin memiliki perut yang six-pack. Lalu Denis bertanya kepada Anda, nah, saya tuh Adi. Terus Denis bertanya, sebagai seorang teman yang baik harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, untuk lapisan abdomen yang pertama, yang anterior, yaitu pertama ada kulit. Kulit ini dia melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus, di mana kulit ditambahkan sebagai jaringan parut di umbilikus. Lalu yang kedua adalah fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dinding abdomen, jaringan subkutan abdomen yang memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Nah, di bagian superior umbilikus ini hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Nah, kalau di bagian inferior itu ada dua lapisan, yaitu fascia Camper dan fascia scarpa. Terus untuk bagian yang fascia Camper itu dia lapisan lemak superficial. Nah, kalau yang fascia scarpa ini dia lapisan membranosa dalam dari jaringan subkutan. Nah, fascia scarpa ini dia pada garis tengah lapisan ini melekat erat dengan linea alba dan simfisis pubica. Nah, fascia scarpa bila berlanjut ke inferior menuju ke regio perineum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan perineum, atau fascia coles, fascia perineal superficialis. Lalu ada fascia profunda. Fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Lalu yaitu ada musculi et aponeurosis. Nah, di sini tuh ada beberapa muskulus. Yang pertama yaitu musculus obliquus externus abdominis. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, dan yang dua terakhir musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, jadi nanti musculus yang rectus abdominis sama musculus pyramidalis dia kan vertikal. Nah, dia ini nanti akan ditutupi oleh sebuah kayak lapisan gitu. Namanya vagina musculi recti. Lalu yang kelima ada fascia transversalis. Dia merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan lanjut ke dalam kavitas pelvis. Lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Dia berada di lebih dalam profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietale. Nah, peritoneum parietale ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietale sama peritoneum viscerale. Nah, peritoneum parietale ini dia melapisi bagian dalam dinding abdomen, menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau yang viscerale dia yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik bagian permukaan atau di seluruh permukaan organ. Nah, itu untuk bagian yang anterior. Kalau yang untuk bagian posterior
itu dia sama beberapa, tetapi beberapa muskulusnya itu beda. Yang pertama dia ada kulit, terus fascia superficialis dorsi, musculus. Yang lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi, lapisan kedua itu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, dan lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Nah, lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Nah, terus ada fascia extraperitonealis, jaringan lemak yang tadi sama seperti yang bagian anterior. Lalu ada peritoneum parietale. Untuk pertanyaan yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi di bagian anterior dari abdomen itu ada beberapa muskulus dan pengelompokannya, yaitu pertama ada flat muscle. Dia dimana ototnya itu dia kayak flat gitu. Nah, itu ada apa aja? Itu tadi musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, untuk musculus obliquus externus, dia ini lapisan otot paling terluar pada dinding abdomen. Dia aponeurosisnya melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Nah, mendekati garis tengah tubuh, aponeurosisnya itu saling terjalin dan menebal, membentuk linea alba yang terbentang dari processus sipoideus sampai symphysis pubica. Lalu yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis. Dia berada lebih profunda, yaitu lapisan otot kedua. Nah, dia berjalan ke arah superomedial dan bagian tengah dari aponeurosis ini menyatu dengan linea alba. Nah, aponeurosis dari otot ini akan membentuk falx inguinalis bersama dengan musculus transversus abdominis. Nah, musculus transversus abdominis ini lapisan otot yang paling profunda, yaitu lapisan ketiga. Dia sama sabut muskulusnya berakhir di anterior sebagai aponeurosis, membentuk linea alba di tengah tubuh dan membentuk falx inguinalis. Obliquus internus dan transversus ini ada neurovascular plane yang berisi saraf dan arteri yang memasuk dinding perut bagian anterolateral, bagian anterior. Jadi yang kedua ada vertical muscle atau dia yang bentuknya vertikal di bagian abdomen. Yang pertama itu ada musculus rectus abdominis, yaitu yang ini. Dia bentuknya vertikal, musculus rectus abdominis. Dan yang kedua adalah musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis ini. Nah, dua otot ini dia akan ditutupi oleh sebuah seperti ligamen atau lapisan seperti itu. Ini oleh vagina musculi recti abdominis. Dia akan menutupi vertical muscle, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Ini. Nah, untuk soal yang kedua yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang anatomi rectum proprium. Jadi rectum proprium itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura anorektal. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Lalu sisi dalamnya tunika mukosa itu terdapat lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti Houston.
Di bawah lipatan ini mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis levator ani dan ligamen anokosigeal. Terus ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis, itu ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis recti menjadi plika longitudinal anal kanal. Nah, untuk linea anorectalis ini nanti akan terlihat di bagian dalamnya, di bagian profundanya. Itu nanti ada di slide selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan yang B, jelaskan tentang anatomi kanalis analis meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis. Nah, untuk kanalis analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, anal kanal ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Lalu ada pecten analis, adalah epithel squamous complex non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, yaitu zona alba. Garis superior pada zona ini itu disebutnya oleh linea pectinata. Lalu yang ketiga ada zona kutanea, itu adalah kulit eksternal, dibatasi oleh linea anokutanea. Lalu ada zona hemoroidales yang tempat memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Itu tadi yang seperti kasus kayaknya itu deh. Lalu ada bagian permukaan dalam itu dijumpai ada kolumna rectalis atau analis. Lalu ada valvulae anales, yaitu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvulae anales. Nah, untuk otot-ototnya yaitu ada musculus sphincter ani internus, itu otot polos. Lalu musculus corrugator ani, itu juga otot polos. Dan musculus sphincter ani externus, itu otot skelet. Dan yang terakhir ada musculus puborectalis, itu otot skelet bagian dari musculus levator ani. Untuk yang bagian C, jelaskan tentang neurovaskularisasi di bagian rektum dan anus. Jadi untuk arteri, untuk vaskularisasi arteri itu ada arteri mesenterika inferior, dia akan bercabang menjadi arteri rectalis superior, dan arteri iliaca interna dia akan bercabang menjadi arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Nah, arteri rectalis inferior ini dia akan memvaskularisasi bagian kanal anal, dan arteri rectalis superior tadi dia akan menginervasi bagian rektum. Untuk neurovaskularisasi dari vena rectalis superior, dia bercabang ke vena mesenterica inferior lalu menuju ke vena porta. Lalu ada vena rectalis media, dia percabangan dari vena iliaca interna, dia akan kembali ke vena cava inferior. Nah, untuk vena rectalis inferior dia akan ke vena pudenda interna, lalu vena iliaca interna, dan kembali ke vena cava inferior. Nah, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinata akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinata itu akan bermuara ke vena cava inferior, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk inervasinya yang simpatis itu oleh nervus planonumbalis, dan parasimpatisnya oleh nervus plansnici pelvici
Rektum bagian kaudalnya itu juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Untuk soal yang ketiga, yang terakhir, apa itu peritoneum? Jadi peritoneum adalah membran serosa yang melapisi rongga perut. Ini terdiri dari sel-sel mesotelial yang didukung oleh lapisan tipis jaringan fibrosa dan secara embriologis berasal dari mesoderm. Peritoneum ini berfungsi untuk menopang organ perut dan berperan sebagai saluran jalannya saraf, pembuluh darah, dan saluran limfatik. Meskipun peritoneum tipis, namun terdiri dari 2 lapisan dengan ruang potensial di antara keduanya. Ruang potensial antara kedua lapisan tersebut mengandung sekitar 500 hingga 100 mili cairan serosa yang mencegah gesekan dan memungkinkan lapisan dan organ meluncur dengan bebas. Untuk soal yang B, jelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, apa sih organ intraperitoneum itu? Itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Nah, peritoneum ini emang lapisan yang buat melapisi organ. Dia kayak bener-bener melapisi seluruh permukaannya, bagian anterior, posterior, jadi kayak bener-bener dilapisi semuanya gitu. Nah, apa aja sih yang organ intraperitoneal itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix, veriformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Nah, untuk organ retroperitoneum itu berada di luar kavitas peritoneum. Kalau enggak, dia dilapisi peritoneum itu hanya di bagian permukaan anteriornya aja. Jadi kayak cuman di bagian depannya gitu dan belakangnya tuh enggak ditutupin. Itu namanya retroperitoneum, atau sama sekali emang enggak ditutupin sama lapisan peritoneum. Contohnya tuh apa aja? Nah, kita bisa ngafalin dengan set Parker, yaitu S suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali pars superior, lalu pankreas kecuali bagian cauda, ureter, kolon ascendens, et descendens, kidney, esophagus, dan yang terakhir yaitu rektum. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu apa sih? Itu adalah alat penggantung peritoneum. Jadi kayak dia ini lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral, dari organ-organ yang digantungnya. Jadi organ di dalam abdomen kita itu kalau misalnya nggak ada duplikator peritoneum ini, dia nggak bakalan kayak pas di perut gitu. Jadi kayak takutnya kayak nggak sesuai dengan tempatnya, terus dia jatuh, terus kayak kemana-mana gitu kan. Nah, untuk biar bisa pas terus kayak sempurna gitu, terus bisa mencerna, itu ada duplikator peritoneum, dimana dia untuk menggantung organ-organ yang ada di dalam perut kita. Nah, contohnya itu ada mesenterium. Mesenteri itu ada kolon, itu mesokolon, lalu ada intestinum tenu, itu mesenterium, dan appendix itu mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, mesokolon itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada mesenterium, itu lipatan ganda yang luas membentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior bagian abdomen. Ada omentum. Nah, omentum ini dia yang dibagi menjadi 2. Ada omentum maius, dia yang bagian besar yang di bagian bawah, dan omentum minus yang menghubungkan antara hepar dan gaster. Nah, omentum maius ini dia ada 4 struktur ligamen yang menyusun omentum ini. Apa aja sih? Jadi ada ligamen gastrolienalis, dia
hubungkan antara gester dan lian, ligamen gastrokolika, ligamen gastroprenica, dan ligamen splenorenalis. Lalu ada omentum minus. Omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis yang ada dua struktur yang menyusun omentum ini. Yang pertama yaitu ligamentum hepatogastricum di medial, itu melintas di antara gester dan hepar, dan ligamentum hepatoduodenale itu di bagian lateralnya. Dia menghubungkan antara duodenum dan hepar. Nah, untuk omentum minus itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan kurvatura minor gaster dan duodenum pars superior. Nah, ada dua struktur yang menyusun omentum ini. Yang pertama ada ligamentum hepatogastricum di bagian medialnya, itu melintas di antara gester dan hepar. Lalu di bagian lateralnya itu ada ligamentum hepatoduodenale yang melintas di antara duodenum dan hepar. Yang terakhir ada ligamentum peritonei. Nah, ini adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Nah, yang pertama itu hepar. Hepar itu dihubungkan dengan pertama ligamen falciform, di mana dia menghubungkan ke dinding abdomen bagian anterior. Lalu hepar menghubung dengan duodenum itu dengan ligamen hepatoduodenale. Lalu hepar dengan gester itu dengan ligamen hepatogastricum. Lalu gester ini dihubungkan dengan diafragma dengan ligamen gastroprenica. Lalu dengan lian melalui ligamen gastroplenica, dan ke kolon transversum itu melalui ligamen gastrokolika. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa itu greater sac, lesser sac, and foramen Winslow? Nah, yang pertama greater sac itu bagian terbesar dari rongga peritoneum. Selanjutnya dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium kolon transversum, dikenal sebagai mesokolon transversal. Nah, kompartemen yang pertama yaitu suprakolika, di mana terletak di atas mesokolon transversum dan berisi seperti lambung, gester, hepar, dan limfa. Lalu yang kedua ada kompartemen infrakolika, terletak di bawah mesokolon transversal dan berisi duodenum, terus ada kolon ascendens and descendens, sama dibagi menjadi ruang infrakolik dekstra dan sinistra oleh mesenterium usus halus. Lalu kompartemen suprakolik dan infrakolika ini dihubungkan oleh saluran parakolik yang terletak di antara dinding posterolateral perut dan aspek lateral kolon ascendens and descendens. Lalu yang kedua adalah lesser sac. Lesser sac itu omentum yang lebih kecil menempel pada kurvatura minor lambung dan hati dan terbagi menjadi ligamen hepatogastrika dan hepatoduodenale. Nah, membentuk batas inferior foramen epiploika atau foramen Winslowi. Nah, foramen Winslowi itu ada cavum peritonei mayor yang terpisah dengan cavum peritonei minor atau bursa omentalis. Nah, kedua cavum ini itu akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen Winslowi tadi. Itu seperti yang ada di gambar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.